Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin para pendengar yang saya hormati, terutama para kiai, ulama, ulagama, para dokter, dan semua hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati. Pada manusia itu ada penyakit jiwa dan ada penyakit saraf. Penyakit saraf dapat diperkirakan waktunya, dapat diperkirakan juga obatnya. Ini yang lebih tahu memang dokter ahli di bidang tersebut. Ada namanya saraf lambung, ada saraf kejepit, ada saraf otak, ada saraf kaki, dan lain-lain. Ada 3 tipe saraf yang ada pada tubuh manusia. Yang pertama adalah saraf otonom. Yang kedua adalah saraf motorik. Dan yang ketiga adalah saraf sensorik. Lalu hadirin, barangkali kita perlu juga mengetahui apa sebab-sebab yang dapat menyebabkan orang itu sakit saraf. Sekali lagi, ini yang lebih tahu adalah para dokter. Sebab-sebab itu antara lain adalah faktor keturunan, walaupun ini tidak mutlak. Yang kedua adalah perkembangan sarafnya tidak sempurna. Yang ketiga adalah rusak dan matinya sel saraf. Kemudian penyakit pada pembuluh darah otak, biasa disebut orang dengan stroke. Kemudian cedera otak atau tulang belakang. Termasuk di dalamnya adalah kanker otak, epilepsi, biasa disebut di tempat kita itu namanya penyakit ayan. Kemudian ada infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Contohnya meningitis. Biasanya orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu lebih dahulu disuntik dengan suntikan meningitis. Sebab pemerintah Arab tidak mau menerima jamaah kalau dia belum ada sertifikat bahwa dia sudah disuntik dengan suntikan meningitis. Kemudian obat-obatnya apa? Obat-obatnya penyakit saraf ini itu juga dokter yang lebih mengetahui. Apakah dia itu diberi suntikan ataukah dia itu diberi obat dan sebagainya. Kemudian ada penyakit jiwa, psikologis. Penyakit yang sulit obatnya dan kadang-kadang tidak ada batas waktunya. Di dalam ajaran agama Islam, penyakit jiwa itu misalnya sombong, angkuh, kemudian penyakit sering menghina orang lain, suka menipu, ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kemudian hasad dan dengki. Kemudian curang.
pengkhianat, riya, pencuri, atau koruptor. Hadirin dan pendengar sekalian yang saya hormati, tidak bisa orang yang sombong atau angkuh itu supaya hilang kesombongannya dan keangkuhannya lalu disuntik. Itu tidak bisa. Tetap dia sombong. Kemudian sering menghina orang lain. Sering menghina orang lain ini juga tidak bisa disuntik atau dikasih obat yang sifatnya medis. Sebab dia tetap akan sering menghina orang lain. Kemudian orang yang sering menipu, kemanapun dia pergi, penyakit ini selalu menyertainya. Begitu juga ghibah, itu pun tidak bisa diobati. Mengapa? Kalau dia curang di satu tempat atau dia berkhianat di satu tempat, dipindah ke tempat yang lain, sifat curangnya, pengkhianatnya itu tetap ada. Katakanlah misalnya orang yang mencuri, kemudian dia dijatuhi hukum 2 tahun atau 3 tahun, dia tidak ikuti. Itu pengkhianat. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang sering menghina orang lain. Itu biasanya orang-orang yang sering menghina orang lain sebagai penyakit di dalam dirinya itu karena dia itu biasanya diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelebihannya itu tidak disyukuri. Dianggapnya kelebihan itu adalah hasil dari usaha, dari upayanya dia sendiri. Bukan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyakit. Nah, lalu demikian juga pencuri yang dikenal dengan koruptor. Di mana saja dia berada, dia selalu mencari kesempatan untuk mengorupsi. Koruptor itu kan bahasa sehari-hari kan pencuri atau maling atau perampok. Itu bahasa sehari-hari. Tapi bahasa itu dikerenkan. Istilah-istilah yang jelek itu dikerenkan. Nah, hadirin pendengar sekalian, khususnya para kiai, para ahli medis, untuk diketahui tentang sifat-sifat manusia, penyakit jiwa ini adalah hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim itu diterangkan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Daging itu disebutlah dengan hati atau kolbu. Bukan hati lever itu, kolbu. Nah, penyakit jiwa ini tidak bisa juga disuntik. Tidak bisa diobati memakai pil dan sebagainya dan seterusnya. Lalu apa obatnya penyakit jiwa itu? Oleh Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah
hati ini menjadi tentram. Nah kemudian hadirin, jadi obatnya adalah iman. Untuk penyakit jiwa ini obatnya adalah iman. Kemudian takwa, kemudian zikir. Apakah istighfar, astagfirullahaladzim, apakah membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, muhammadar rasulullah, dan sebagainya. Ini obatnya. Coba kalau orang sudah membaca Quran, katakanlah Quran itu diturunkan sebagai obat. Ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Kita baca Al-Quran, hati ini menjadi tenang. Kecuali hati ini lalu menjadi tidak tenang karena mendengar bacaan Al-Quran, karena di dalam hatinya dimasuki oleh penyakit. Yang membawa penyakit itu bukan virus, tapi yang membawa penyakit itu adalah iblis dan syaitan. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa di dalam perut orang itu keluar paku, keluar beling dan sebagainya? Itu karena ulahnya iblis dan setan. Yang namanya, yang biasa kita sebut itu adalah santet. Itu rusak itu tubuh kita karena dimasuki virus yang namanya iblis dan setan. Hal itu biasanya diruqyah. Diruqyah itu artinya dibacakan, diucapkan zikir, bacaan Al-Quran, mengingat Allah dan sebagainya. Nah ini yang bisa menghilangkan penyakit ini. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa penyakit jiwa itu pada hakikatnya adalah karakter, sifat. Sifat itu sangat sulit dirubah kecuali dengan berzikir kepada Allah. Sebagaimana apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mendengarkan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya menjadi tentram, yang tadinya jelek menjadi baik. Nah ini semuanya ini adalah dengan iman, dengan takwa dan dengan zikir. Oleh sebab itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tuh hanya takut kepada manusia, katakanlah dengan pejabat, dengan presiden, itu tergantung. Ada presidennya, ada pejabatnya, baik hatinya. Tetapi kalau takut kepada Allah, kapanpun itu akan hilang penyakit itu. Karena Allah itu tidak pernah alpa daripada kehidupan manusia, bahkan kehidupan semua makhluknya yang ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sakit jiwa dan sakit saraf. Semoga bermanfaat dan kita tidak terjangkit penyakit saraf, lebih-lebih penyakit jiwa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.